Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa juga harapan saya bahwa saudara semua yang mendengarkan renungan ini dimanapun saudara saat ini, bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita, saudara semuanya boleh diberkati Tuhan di sepanjang hari ini. Puji Tuhan saudara, pagi ini kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan. Tentu dengan berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya mari kita terlebih dahulu merendahkan diri berdoa, memohon tuntunan Tuhan menyertai dan memimpin hidup kita hari ini. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kepada Tuhan di pagi yang indah ini. Bersyukur untuk kebaikan juga kasih setia Tuhan yang sudah menyertai dan memimpin hidup kami sepanjang malam. Juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pagi ini, saya siapkan satu bagian ayat firman Tuhan dari Mazmur 85, saudara, ayat yang ke-9. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan ini bagi kita pagi ini, demikian bunyinya. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah, Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pagi ini saudara. Topik renungan kita pagi ini adalah, masihkah engkau mendengar suaranya? Sebuah pertanyaan tentu yang perlu kita renungkan dan kita jawab pada pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikisahkan ada seorang pemuda yang sedang mengalami banyak permasalahan dalam hidupnya. Setelah belum lama ia kehilangan pekerjaan, ia pun juga ditinggal pergi oleh sang kekasihnya yang lebih memilih pria lain. Itu hanya karena dia tidak memiliki pekerjaan lagi. Lalu perempuan ini berpaling hati kepada pria lain. Hal itu saudara membuat dia sangat berkecil hati, sangat kecewa. Lalu saudara yang dikasihi Tuhan, suatu minggu pagi dia pergi beribadah di sebuah gereja yang tidak jauh dari rumahnya. Lalu jemaat yang menghadiri kebaktian itu pun pada pagi itu lumayan banyak, termasuk pada saat itu anak-anak sekolah minggu yang ikut juga dalam ibadah pada pagi hari itu. Setelah ibadah selesai saudara, pemuda ini mendatangi pendeta yang berada di depan pintu keluar untuk bersalaman dengan jemaatnya dan anak-anak. Artinya setelah selesai ibadah, pendeta itu berdiri di muka pintu untuk bersalaman dengan semua jemaat. Lalu pemuda itu saudara, dia memanggil pendetanya. Dia katakan, Pak Pendeta, aku mau bercerita soal masalah dalam hidupku sekarang. Itulah yang diungkapkan kepada pendeta itu. Tetapi karena sang pendeta tersebut dikerumuni oleh para jemaat yang meminta didoakan, juga anak-anak kecil yang begitu ribut, beliau tentu tidak terlalu mendengar suara dari pemuda tersebut. Setelah itu pemuda itu berteriak lagi, Pak Pendeta, katanya Tuhan akan selalu menolong. Tetapi mana? Mengapa aku seperti ini? Itulah yang diteriakkan oleh pemuda itu lagi. Saat itu juga saudara, ada suara tangis anak-anak kecil di luar. Sang pendeta itu pun berjalan keluar sambil mengucapkan sesuatu kepada pemuda itu, dan dia menunggu tanggapan pemuda tersebut.
Tetapi sayangnya saudara, si pemuda itu tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh pendeta itu tadi. Setelah kondisi di sekitar gereja itu aman dan sudah cukup sepi, dengan masih terdiam di tempatnya, si pemuda itu bertanya, "Pak pendeta bilang apa tadi samaku?" Itu yang ditanyakan. Di sebuah bangku taman di samping gereja itu, sang pendeta itu duduk sambil mengucapkan sesuatu lagi kepada pemuda itu. Tetapi si pemuda itu lagi-lagi dia tidak bisa mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Pendeta tersebut. Akhirnya saudara, pemuda itu pun mendekat dan dia duduk di samping Pak Pendeta itu. Sambil menyentuh pundaknya dengan lemah lembut, pendeta itu pun berkata, tidak lagi berteriak, berkata dengan lembut kepada pemuda itu. Dia katakan, "Anakku, di dalam kekalapan karena masalah kehidupan, terkadang kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Terkadang kita seperti merasa seolah-olah Tuhan itu tidak peduli lagi terhadap kita. Tetapi sebenarnya anakku, tidaklah demikian. Tuhan memang kadang berbisik, sehingga kita perlu mendekat kepadanya untuk mendengarkan suara bisikannya itu. Sehingga kita mengerti apa yang menjadi kehendak dan isi hati Tuhan bagi kita." Itu yang dikatakan pendeta itu kepada pemuda tersebut. Setelah mendengarkan kata-kata dari pendeta itu, akhirnya si pemuda itu pun mengerti. Dan akhirnya pendeta itu pun mengajari dia banyak hal, memberitahukan banyak hal, dan berdoa bagi pemuda tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini hanya sebuah kisah yang kita angkat pada pagi hari ini. Betapa pentingnya kita memberi telinga kita dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan untuk bisa mendengarkan suara Tuhan dengan baik. Kita pun sebenarnya, kalau saya ingin mengatakan, kita sering seperti pemuda ini, saudaraku. Bahwa seringkali kita kesal, kita lemah karena banyaknya masalah, banyaknya kesulitan kehidupan yang kita hadapi. Kita terkadang berteriak, saudara. Bahkan kita terkadang memprotes Tuhan, mengeluh kepada Tuhan. Mengapa harus begini Tuhan? Ya, mengapa harus aku Tuhan? Itu yang sering kita teriakan. Dan kita mengharapkan jalan keluar secepat mungkin ketika kita berteriak. Ya, tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, perlu kita pahami bahwa di dalam Tuhan, bahwa sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mengizinkan segala sesuatu itu. Bahkan terkadang ketika kita merasa Tuhan berdiam diri, adalah maksud Tuhan supaya kita lebih lagi dekat dengan Tuhan, datang kepada Tuhan, ya. Karena jawaban Tuhan itu tidak selalu harus diungkapkan dengan suara yang keras, tetapi terkadang dengan cara berbisik, supaya kita memiliki persekutuan yang akrab, yang dekat dengan Tuhan dalam kehidupan kita ini, saudaraku. Itu yang kita harus lakukan pada pagi hari ini. Dan perlu kita ketahui lagi, ketika kita tidak mendengarkan suara Tuhan, saudaraku, atau Tuhan kadang-kadang berbicara ya dengan berbisik, sangat lembut. Maksudnya saudaraku, supaya kita dapat mengambil waktu berdua. Supaya kita benar-benar datang mendekat kepadanya. Sehingga kita dapat menikmati kehadirannya, menikmati hadiratnya, menikmati kasihnya dan menikmati kuasanya. Dan di saat seperti itulah kita dapat mendengarkan suara yang lemah lembut itu. Kita dapat mengerti tujuan dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita tahu isi hati Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kita dengan jelas. Itu yang kita dapatkan.
Jadi saudaraku, jika sekarang saudara merasa kesal, saudara merasa marah, jengkel, bahkan saudara sedang memberontak kepada Tuhan karena persoalan yang saudara hadapi begitu sulit, begitu berat, seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan suara seruan saudara pagi ini. Ingat saudaraku, yang perlu Anda lakukan saat ini adalah menghampiri Tuhan, mencari wajah Tuhan, duduk dan berdiam diri di hadirat Tuhan. Itulah yang perlu kita lakukan pada pagi hari ini. Seperti Maria yang duduk dekat kaki Yesus untuk mendengarkan suara Tuhan yang membimbing dia, yang mengajari dia, yang memberitahukan kepadanya tuntunan jalan kehidupan. Tuhan tidak akan memberikan masalah-masalah yang tidak dapat dilalui oleh anak-anaknya, saudaraku, termasuk saudaraku. Dengan bersama Tuhan, kita akan dilimpahkan kekuatan, dilimpahkan berkat-berkatnya, diberikan kemampuan, dan terlebih, saudaraku, kita akan dapat melihat bahwa sesungguhnya rencana Tuhan adalah rencana yang terindah dalam kehidupan kita. Mari pagi ini kita petik kebenaran ini menjadi sebuah kekuatan bagi kita yang Tuhan harapkan dari kita. Kita datang mendekat, kita bersekutu dengan Tuhan, dan ketika Tuhan berbisik kepada kita, kita akan mendengarkan itu, dan di sana kita akan bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat setiap perkara hidup yang kita hadapi itu. Tuhan kira memberkati dimanapun sudah mau mendengarkan renungan ini. Sudah dikuatkan Tuhan melangkah hari ini dalam kemenangan Kristus. Kita berdoa. Bapa, kami menaikkan syukur kepada Tuhan pagi ini untuk kebenaran firman yang menguatkan iman kami, supaya kami tetap yakin bahwa Tuhan mengasihi kami. Tuhan mendidik kami supaya kami datang bersekutu dekat dengan Tuhan, sampai kami mendengarkan suara bisikan Tuhan yang memimpin hidup kami. Berkati umat-Mu dimanapun yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang jatuh Tuhan angkat, yang putus asa beri harapan, yang berduka dihiburkan Tuhan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang sedang dalam pergumulan sakit penyakit, Tuhan yang baik ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh mereka, pulihkan, sembuhkan mereka semuanya pagi ini dalam nama Tuhan Yesus. Hamba doakan juga anak-anak-Mu yang sedang bergumul untuk pekerjaan hari ini, berkati dan sediakanlah bagi mereka. Juga untuk anak-anak-Mu yang sedang bergumul untuk mendapatkan jodoh, Tuhan juga memberkati mereka. Yang mengharapkan keturunan pun diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan mereka, Tuhan pimpin dan berikan tetap kepada mereka semangat belajar yang baik. Juga umat Tuhan yang pagi ini bersuka cita karena berulang tahun, penuhkan sukacita mereka Tuhan. Ajar mereka bersyukur, karena itu adalah anugerah Tuhan atas kehidupan mereka. Hamba juga doakan ada begitu banyak umat-Mu pagi ini yang menonton dan juga sedang mendengarkan doa ini, yang sedang menghadapi pergumulan dan persoalan kehidupan yang sulit dan yang berat, yang terbelenggu oleh persoalan-persoalan hidup yang tidak terkatakan, atau dengan kuasa setan dan kuasa gelap. Tetapi ketika mereka dengar doa ini, izinkan hamba mohon berkat-Mu. Berkatilah mereka Tuhan, topang mereka, sertai dan pimpin. Biarlah mereka hari ini boleh mengalami zaman Tuhan dan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, tetaplah semangat saudara, jadi kuat dalam Tuhan, bersuka cita senantiasa, jangan menyerah, mengucap syukur atas segala sesuatu. Itulah yang dikehendaki Tuhan dari hidup saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudaraku di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara di dalam doa. Itu komitmen kami. Kalau saudara berharap bahwa renungan ini akan selalu menyapa saudara setiap hari, bantu kami untuk mengembangkan pelayanan ini dengan selalu mau dan bersedia untuk men-share, membagikan renungan ini kepada sebanyak mungkin orang, keluarga, teman, saudara, sahabat, rekan, atau siapapun yang bisa menonton, supaya banyak orang menonton saudaraku, dan itu menjadi penyemangat bagi kami. Berikan komentar di link YouTube kami dengan baik, juga tekan tombol like, subscribe sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan pelayanan ini. Kami juga memberitahukan bahwa renungan ini telah kami bukukan saudara, yaitu buku renungan inspirasi. Lewat buku ini saudara juga bisa tetap bertumbuh dalam iman,
mengulangi kembali setiap renungan yang kami share di YouTube itu. Dan dengan memiliki buku ini, saudara telah ikut mendukung kami dalam pelayanan ini, saudara. Itulah harapan kami. Mari miliki buku ini, saudaraku. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta di GKP Jemaat Khusus Horesan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain, saudara. Tuhan Yesus memberkati kehidupan saudara di hari ini. Shalom.